datang di story hari ini. Hari ini gue bakal menceritakan kisah mistis yang gue alami di salah satu gedung tua di kota Jakarta. Sebelum masuk ke story hari ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Pada akhir tahun 2021, gue memutuskan untuk pergi liburan ke kota Jakarta. Gua itu orangnya kalau kemana-mana itu sendiri ya. Jadi gua memutuskan untuk liburan di sana selama 6 hari. Dan gua itu kalau berkunjung ke suatu kota, gua itu nggak cari mall atau tempat hiburan yang lagi hits di kalangan anak muda. Malah gua lebih suka ke tempat yang mengandung unsur sejarah dan budaya yang sangat kental. Maka dari itulah gua memutuskan untuk ke salah satu museum di kawasan Kota Tua Jakarta. Gedung yang ingin gua masuki adalah Museum Wayang. Museum yang menyimpan berbagai boneka dan wayang dari penjuru Indonesia hingga mancanegara. Sebelum masuk ke dalam storynya, gua bakalan ceritain sejarah dari gedung ini. Sebelum menjadi museum, gedung di kawasan Kota Tua Jakarta ini dulunya merupakan sebuah bangunan gereja bernama Gereja Lama Belanda yang dibangun di tahun 1640. Gereja tersebut kemudian mengalami perombakan di tahun 1732 dan namanya diubah menjadi Gereja Baru Belanda. Sayangnya, akibat gempa bumi yang terjadi di tahun 1808, bangunan gereja itu pun roboh. Selanjutnya, Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia memutuskan membeli bangunan bekas gereja itu yang diserahkan kepada Yayasan Oak Batavia yang mengubahnya menjadi Oak Batavia Museum pada tahun 1939. Seperti banyak dikisahkan di Museum Wayang, setelah mengalami beberapa kali peralihan kepemilikan, bangunan ini akhirnya dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta yang lantas memutuskan untuk menjadikan Museum Wayang di tahun 1968. Peresmiannya sendiri dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 13 Agustus 1975 dan sempat diperluas pada tahun 2000-an. Saat ini, bangunan Museum Wayang terdiri dari 2 lantai. Museum Wayang yang memiliki ribuan wayang dan boneka kayu lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga luar negeri, seperti boneka dari Malaysia, Thailand, hingga Suriname. Selain itu, terdapat makam dari petinggi VOC, pemerintahan Hindia Belanda di era penjajahan dahulu. Salah satu yang terkenal adalah makam seorang gubernur VOC, Jan Peter Sonson atau Cipison. Waktu gua berkunjung ke Museum Wayang ini, suasananya cukup bikin bulu kuduk merinding karena cuacanya habis hujan dan hal ini menambahkan kesan angker dan aura mistis di dalam gedung yang berusia ratusan tahun ini. Hal yang pertama yang gua lihat saat memasuki gedung ini adalah wayang yang tersusun rapi di rak pajangan. Gua cukup kagum dengan peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh bangsa ini. Dan gua terus jalan ke arah lorong museum ini. Hati gua tuh agak mulai takut karena wayang ini pasti mempunyai sesuatu yang tidak bisa dilihat karena notabene di museum ini ada beberapa peninggalan yang digunakan untuk acara adat yang melibatkan sesuatu yang tak kasat mata. Cukup seram ya karena jarak gua dengan pengunjung yang lain itu sangat jauh gitu. Jadi jujur, gua waktu itu sangat takut. Setiap ruangan itu punya aura yang berbeda-beda. Nah, ada satu ruangan yang berisikan boneka yang berukuran besar. Boneka-boneka yang digunakan untuk acara-acara tertentu yang mempunyai histori masing-masing. Saat gua melihat koleksi wayang ini, mata gua langsung tertuju oleh sepasang boneka berbaju putih seakan menguasai gua. Dan ini videonya. Kalian bisa lihat seseram apa gua di dalam sana. Di sini gua tetap tenang ya, karena gua di sini hanya mempelajari sejarah perwayangan, gak yang lain-lain. Dan gua lanjut berjalan, menyusuri beberapa ruangan yang ada di museum ini. Dan sampailah gua ke lantai 2. Dan di sini mulai berubah seram ketika gua naik ke lantai 2. Dan ketika gua menaiki lantai 2, hati gua nih agak goyah nih.
karena pengunjung di lantai 2 cuma gua doang. Tapi dengan sombongnya gua bilang, ya elah, gini doang. Sambil gua mengeluarin HP dan gua mulai merekam suasana di sana. Gua videoin, set. Gua tertarik dengan gamelan dan boneka yang terpajang di sana. Tak kenapa, gua dengan tidak sengaja menyentuh gamelan ini dan menghasilkan bunyi yang cukup keras. Dan seketika itu, suasana menjadi mencekam. Dan posisi gua masih merekam, dan kamera gua langsung tertuju ke suatu ruangan kosong, kayaknya tempat penyimpanan wayang ya. Dan secara tidak langsung, gua nggak sadar merekam sosok perempuan berambut terurai ke depan, tingginya hampir 2,5 meter. Saat itu gua masih nggak sadar. Tiba-tiba ada suara pukulan yang sangat keras di dalam ruangan tersebut. Dan di saat itu, gua ngerasa ada sesuatu yang memerhatikan gua. Ini videonya. Kelihatan kan, ada sosok perempuan dan bunyi yang sangat keras di ruangan tersebut. Dan saat itu gua berlari meninggalkan ruangan tersebut dan mengejar pengunjung di ruangan sebelah. Dan setelah itu gua masih teringat-ingat dengan sosok wanita tersebut. Hingga suatu saat, gua melihat bayangan hitam lewat sangat kencang di belakang gua. Dan gua masih terngiang-ngiang dengan sosok wanita tersebut. Dan gua baru tahu belakangan ini bahwa ada gamelan yang tak boleh dibunyikan. Dan pintarnya gua membunyikan gamelan itu. Selama gua melihat koleksi wayang di gedung ini, hati gua terus bilang, misi sepuh, saya cuma lihat-lihat saja sepuh. Dan anehnya, gue yang tiba-tiba takut banget menjadi hilang rasa takut tersebut. Cukup aneh ya. Tetapi di sini gue tetap menjaga lisan karena gue nggak mau berkata-kata yang nggak seharusnya dikatakan di situ. Tapi di sini perasaan gue kayak ada orang yang merhatiin gue dari jauh. Tapi gue di sini menepis hal tersebut dan berpikir gue di sini hanya mempelajari wayang dan ingin menambah ilmu di museum ini. Namun di sini anehnya, gue masih terngiang-ngiang dengan gamelan yang gue pukul tadi dan masih bertanya-tanya siapakah sosok wanita di ruangan tersebut. Dan di saat gue mau keluar dari gedung tersebut, gue terkejut oleh sosok sepasang wayang berukuran sangat besar di samping jalan. Dan saat itu gue melihat bayangan sosok wanita seram memiliki perawakan hitam dengan wajah yang sangat seram yang berada di tengah-tengah dua wayang ini. Dan saat itu gue tutup mata dan langsung keluar dari gedung museum wayang ini. Pengalaman horor di museum wayang ini, gue banyak mendapatkan pelajaran. Karena nggak semua hal itu kita mainin. Kita harus jaga sikap, lisan, dan perkataan. Tapi dibilang kapok sih enggak ya, karena di sini gue mendapatkan banyak pelajaran dan sejarah yang banyak tentang perwayangan. Malam-malam jadi merinding ya. Sekian stories hari ini. Gua Zaki. Selamat datang di malam Jumat kalian.